Wah, kasihan Pak Yazid Jawas ini. Dibantah oleh muridnya yang durhaka fatwanya. Selain dibantah oleh muridnya yang durhaka, ternyata gurunya di Arab Saudi juga membantahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Yazid Jawas, beliau sudah meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua salah dan khilafnya. Amin. Allahumma amin. Tetapi walaupun beliau sudah meninggal dunia, fatwa-fatwanya masih banyak tersebar di media sosial, terutama di TikTok dan di YouTube. Maka menurut Pak Zulkarnain M. Sunusi yang merupakan murid Pak Yazid Jawas, sekalipun dianggap murid durhaka, karena Pak Zulkarnain ini menyesatkan Pak Yazid Jawas, dan sampai Pak Yazid Jawas meninggal dunia, ia tidak meminta maaf. Menurut Pak Zulkarnain, orang yang sudah tersebar kesalahannya, fatwanya di media sosial, maka walaupun orang tersebut sudah bertobat, menarik dari perkataannya, tetap wajib untuk dibantah, wajib diluruskan juga melalui media sosial. Nah, lalu apa fatwa Pak Yazid Jawas diantaranya itu? Diantaranya adalah Pak Yazid Jawas berfatwa bahwa ketika orang sudah melaksanakan sholat tarawih bersama imam, maka nanti tidak boleh untuk melaksanakan sholat tahajud lagi. Tidak boleh katanya. Ini dulu kita dengarkan fatwanya Pak Yazid Jawas, sekaligus dibantah oleh muridnya yang dianggap murid durhaka, yaitu Zulkarnain M. Sunusi. Apakah kalau kita sudah sholat tarawih, kita ada tahajud lagi? Ya nggak ada. Tinggal kita mencari aja tarawihnya di awal, di tengah, atau di akhir malam. Kan Nabi mengerjakan sholat tarawih itu berapa paling banyak? 11. Ustaz, apakah kalau sudah sholat witir setelah tarawih, kita masih bisa sholat tahajud lagi, Ustaz? Boleh saja. Tapi sholatnya 2 rakaat saja. Nggak boleh witir lagi. Karena Nabi SAW telah syah dari beliau pernah sholat malam, sudah witir, dan beliau sholat 2 rakaat lagi setelahnya. Itu sudut pembolehannya. Mendiang Yazid Jawas ditanya tentang orang yang sudah melaksanakan sholat tarawih setelah isya, sholat tarawih bersama imam tentunya itu. Nah, mungkin keinginannya dia di akhir malam mau sholat tahajud, di tengah malam mau sholat tahajud. Bagaimana hukumnya? Maka mendiang Yazid Jawas, kalau dikatakan almarhum nanti saya disalahkan oleh Pak Syafiq Risa Basalama itu. Mendiang Yazid Jawas ini menyatakan tidak boleh, tinggal pilih saja. Mau sholat tarawih itu di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, tinggal pilih saja. Jadi kalau sudah melaksanakan tarawih di awal malam setelah isya, maka dia tidak boleh sholat sunnah lagi. Dan ini fatwa Pak Yazid Jawas sudah tersebar di media sosial. Dan alhamdulillah muridnya yang dianggap durhaka sudah membantahnya. Boleh katanya, boleh. Walaupun dilaksanakan setelah sholat tarawih, witir, di awal malam setelah isya, nanti boleh. Bahkan dia membawakan ada sudut kebolehannya katanya itu, yaitu pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana sih sesungguhnya. Itu kan muridnya kan. Muridnya yang dianggap durhaka. Sekarang kita pindah ke gurunya Pak Yazid Jawas. Karena orang-orang Wahabi patokannya adalah Syekh Arab Saudi. Nah, kita sekarang dengarkan fatwanya Syekh Arab Saudi. Yang ini juga membantah pernyataan mendiang Yazid Jawas. Beliau adalah Syekh Soleh Fauzan. Ini fatwa beliau.
وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا؟ وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟ أما صلاة التراويح إنها سنة مؤكدة. لو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد لا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد من الليل ما يسر الله له. لكن الأفضل وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل لكن تفوته متابعة الإمام. الأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. Orang-orang Wahabi selalu menjadikan syekh-syekh di Arab Saudi menjadi kebanggaan mereka karena ustadz-ustadznya yang di Indonesia ini banyak jebolan Arab Saudi. Jadi kebanggaan mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ternyata fatwa-fatwa mereka di Indonesia ini bertentangan dengan fatwa-fatwa yang katanya mereka adalah guru-guru mereka di Arab Saudi itu. Nah, di antaranya ini adalah Syekh Sholeh Al-Fauzan. Syekh Sholeh Al-Fauzan ditanya tentang hukum orang yang sudah sholat tarawih, sholat witir dengan imam. Bagaimana nanti tengah malam jika dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud? Tidak apa-apa, tidak ada yang melarang, kata Syekh Sholeh Al-Fauzan ini. Ketika kalian orang-orang Wahabi sholat tarawih bersama imam, maka witirnya Anda ini boleh pilih. Bisa ikut bersama imam sholat witir, nanti kalau bangun tengah malamnya sholat tahajud, tapi ndak usah witir lagi karena tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Atau kalian itu ndak usah sholat witir bersama imam, setelah sholat tarawih langsung pulang misalnya, ndak usah sholat witir nanti, tapi ini tidak dapat fadilahnya ikut bersama imam. Kita dianjurkan untuk selalu mengikuti imam, kata atau penjelasan dari Syekh Sholeh Al-Fauzan. Jadi fatwa Syekh Sholeh Al-Fauzan jelas-jelas menolak, membantah fatwanya Pak Yazid Jawas yang menyatakan jika orang sudah sholat tarawih di awal malam setelah isya, nanti malam ndak usah sholat lagi karena sholat malam hanya 11, kata Pak Yazid Jawas. Sudah dibantah gurunya, dibantah oleh muridnya, dan muridnya ini bahkan dianggap murid durhaka. Aduh, pokoknya orang-orang Wahabi ini lucu. Ya, karena mereka itu dasarnya, basicnya tidak punya pengetahuan ilmu agama, hijrah secara otomatis, sok nyunnah, penampilan oke seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya di Indonesia ini, itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Padahal kalau dia mau menelaah penjelasan syekh-syekh mereka di Arab Saudi, maka banyak pendapatnya. Ustadz-ustadz yang katanya alumni Arab Saudi itu bahkan bertentangan dengan syekh-syekh mereka yang berada di Arab Saudi. Ngarang sendiri apa ya?